warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmaniar. Dalam video kali ini seperti video sebelumnya terkait dengan penggunaan aplikasi SPSS. Nah, di minggu sebelumnya kita membahas tentang uji parametrik. Kemudian untuk sekarang kita membahas tentang uji beda rata. Nah, di sini sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit tentang apa sih uji beda rata tersebut atau uji beda min. Nah, uji beda rata ini adalah menguji apakah rata populasi dua kelompok atau mu1 sama dengan mu2. Mu2 adalah tidak sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Dan juga dalam statistik ini uji yang dapat digunakan itu ada uji Z dan uji T. Nah, untuk uji Z sendiri, uji set ini di mana kita menggunakan sampel yang berukuran lebih besar di mana nilainya itu lebih dari 30. Kemudian uji set ini digunakan jika standar deviasi populasinya diketahui, sedangkan untuk uji T-nya itu sampel yang digunakan itu berukuran kecil di mana nilainya itu lebih kecil atau sama dengan 30. Dan juga uji T ini digunakan jika standar deviasi populasinya ini tidak diketahui. Nah, baik nanti untuk uji setnya ini dan uji T-nya itu nanti ada beberapa rumus, nanti saya share aja terkait penggunaan rumus-rumusnya untuk pengetahuan saja, karena pada akhirnya juga nanti kita menggunakan aplikasi SPSS sehingga tidak memerlukan penghitungan manual. Nah, baik, jadi langsung saja kita ke contoh kasus. Yang pertama itu kita menggunakan data independen, kemudian yang kedua ada data sampel berpasangan. Jadi kita bahas yang pertama dulu terkait data independen. Contoh kasus, di sini ada beban perusahaan rumah mandiri dan prima, di mana ada dua variabel, ada nama perusahaan dan juga beban. Nah, adapun untuk pertanyaannya adalah tetapkan H0 versus H1, di mana H0-nya itu rata beban perusahaan antara perusahaan rumah mandiri dan prima adalah sama, kemudian H1-nya rata beban perusahaan antara perusahaan rumah mandiri dan prima adalah tidak sama. Kemudian yang kedua, tetapkan tarik signifikansi di mana nilai alfanya sebesar 0,05 atau 5%, dan pilih statistik uji yang cocok di mana kriteria pengujiannya adalah uji T karena sampelnya di bawah 30. Kemudian untuk hasil SPSS-nya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, di sini hitunglah statistik uji yang dilakukan dengan kajian dengan SPSS dengan uji T. Baik, langsung saja saya share terkait tampilan SPSS-nya atau penggunaan aplikasi SPSS-nya. Nah, sudah muncul seperti biasa. Untuk di sini ada data view dan data variabel, di mana untuk di variabel ini kita mengetik variabel-variabelnya. Nah, adapun untuk cara input datanya bisa melihat video sebelumnya. Nah, setelah kita ketik variabelnya, maka di data view kita tinggal masukkan data. Nah, karena data yang tadi sudah ada, sehingga kita tinggal copy paste. Nah, kemudian untuk perusahaannya kita klik saja sesuai dengan value yang kita ketik tadi, di mana satu itu rumah mandiri, kemudian yang kedua itu adalah prima. Nah, baik, jika sudah seperti ini, kita analyze. Di sini kita klik analyze, kemudian pilih compare means, kemudian memilih independent sample t-test. Nah, di sini untuk beban, untuk variabel beban kita pindahkan ke tes variabel dengan mengklik tanda panah yang di sini. Kemudian untuk perusahaan kita klik tanda panah yang di grouping variabel. Nah, untuk define groups-nya, kita isi untuk grup 1 kita ketik 1, kemudian untuk grup 2 kita ketik 2, kemudian continue, dan pada tampilan option di sini kita ganti menjadi 97% sesuai dengan tingkat keyakinan. Di sini exclude case analysis, kemudian continue.
Kemudian kita tinggal klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat untuk grup statistiknya di sini untuk rumah mandiri dan prima itu totalnya adalah 10 10 jadi 20. Dan di sini untuk NIM-nya 71,5 ribu, kemudian untuk prima 66,5, standar deviasinya 11,1, kemudian 10,8. Nah, kemudian kita melihat untuk independen sampel tesnya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk nilai F-nya adalah 0,170, signifikansinya 0,685, nilai T-nya 1,022, sedangkan derajat bebasnya adalah 18. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil output di sini bisa kita lihat bahwa hasil hipotesanya dapat didapatkan nilai signifikansinya 0,685 lebih besar dari nilai alfanya 0,05. Hal ini berarti data beban perusahaan mempunyai variansi yang sama atau H0 diterima. Kemudian untuk uji beda rata-rata, untuk uji beda rata-rata ini diperoleh nilai uji P-nya itu sebesar nilai T sebesar 1,022 dengan nilai signifikansinya 0,685 dan derajat bebasnya 18. Hal ini berarti H0 diterima karena nilai signifikansinya lebih besar dari nilai alfa atau 0,05. Jadi, rata beban perusahaan antara perusahaan rumah mandiri dan prima adalah sama secara statistik. Nah, itu teman-teman untuk kesimpulan dari variabel yang tadi antara perusahaan dan bebannya. Bisa dikatakan bahwa H0-nya diterima karena lebih besar dari nilai signifikansi, lebih besar dari nilai alfanya, di mana nilai signifikansinya dari 0,685, sedangkan nilai yang alfanya adalah 5% atau 0,05. Nah, itu teman-teman untuk independen sampel tes. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.